Makan buah mangga enak rasanya. Asik. Apalagi buah delima. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Oke Tribuners, di podcast Tribun Jogja kali ini saya kembali menyapa Tribuners di program bersama teman-teman dari Dewan Kulon Progo. Di sesi kali ini kita akan membahas perkembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sebelah saya sudah hadir ada Pak Muhtarom Asrori selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya, Pak? Siang. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, Pak ya? Semangat pokoknya harus semangat ya. Karena tugasnya berat ya, karena menangkap aspirasi rakyat untuk terus kemudian diwujudkan gitu, Pak ya. Kebetulan banyak aspirasi yang Komisi 4 itu. Oke. Apalagi temanya ini asik nih. Kepemudaan dan olahraga, Pak ya. Dan sebelum kita mulai seperti apa nanti ngobrolan seru bareng Pak Muhtarom Asrori, sekali lagi jargonnya ini sangat istimewa, tapi semoga bukan hanya sekedar jadi jargon, karena jargonnya adalah Dewan untuk semua Kulon Progo sejahtera. Ya, amin. Doanya itu ya, Pak ya. Ya, Oke. Pak Muhtarom, langsung saja. Nah, kalau kita ngomongin soal kepemudaan dan olahraga, tentu ini hal yang sangat menjadi aset ya, aset masing-masing kabupaten dan satu kota di DIY. Itu kemudian dari kepemudaan dan olahraga ini kan kemudian sosialisasi banyak, sosialisasi di bidang lain masuk dari sini, karena ketika pemudanya olahraganya itu dianggap sudah maju gitu, wadahnya ada, nah ini memudahkan sosialisasi di bidang lain, kesehatannya juga bisa, pendidikan juga bisa. Nah, selama ini seperti apa kondisi perkembangan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kulon Progo ini? Ya, yang pertama, Mas. Jadi pemuda olahraga ini kan belum bisa masuk di semua lini OPD. Ya. Baru di Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sehingga memang kami dari DPRD itu menginisiasi adanya perda tentang kepemudaan. Nah, maksudnya adalah nanti ketika ada perda kepemudaan ini nanti di setiap OPD itu berkewajiban untuk pembinaan pemuda, khususnya pemuda, kan begitu. Namun perjalanan raperda ini sampai hari ini belum selesai. Karena masih di gubernur ada evaluasi. Ini yang pertama. Yang kedua, karena pemuda olahraga itu bergabung di Dinas Pendidikan, maka secara otomatis dan fakta yang sekarang ini itu yang banyak anggarannya itu adalah di pendidikan. Nah, sementara pemuda dan olahraganya itu agak terabaikan. Nah, sehingga dua hal ini, yang pertama kita inisiasi raperda kepemudaan, yang kedua memang ada wacana untuk ada pemisahan. Jadi hanya khusus pemuda pendidikan, terus pemuda olahraga itu sendiri dalam rangka untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemuda. Kan itu. Terus yang ketiga, walaupun sudah ada KNPI yang itu mewadahi OKP yang ada di Kulon Progo, namun saya melihat sampai hari ini KNPI di Kulon Progo itu kelihatannya itu tidak banyak perubahan, artinya tidak ada kegiatan kepemudaan yang signifikan. Justru yang ada sekarang ini Karang Taruna. Nah, Karang Taruna. Sementara olahraga sendiri itu kan di bawah KONI. Nah, sementara anggaran di KONI itu kan masih kecil, yang paling besar itu di tahun 2019.
itu 2,7 hampir 3 miliar. Nah sekarang ini kan jauh sekali. Nah ini sehingga ini perlu inovasi dari stakeholder dalam hal ini. Kalau pemuda ya KNPI-nya dan OKP di bawahnya. Dan yang kedua kalau olahraga ya KONI dengan cabang-cabang olahraganya harus berinovasi bagaimana olahraga ini khususnya pemuda dan olahraga ini bisa berkembang dengan baik. Mas. Arti memang ketika kita ngomongin soal program itu muaranya ya ke anggaran Pak ya. Tadi disebut beberapa memang terkendala itu ya. Ya sebenarnya ini kalau saya mengamati semua harus pakai anggaran. Tapi bagaimana sebenarnya inovasi, kreasi dari anak muda itu sendiri kan begitu. Ya, artinya kan kemudian sebenarnya ketika kita berharap kepada APBD yang kemudian di breakdown ada anggaran di pemuda dan olahraga, memang ini kan tidak signifikan ya Pak ya. Tidak signifikan. Tapi kan tadi Pak Muhtarom Asori sebut harus berinovasi. Sebenarnya kan ada cara-cara lain Pak ya. Kemudian betul. Tinggal kalau wong Jawa niat orang gitu ya. Nah kalau mampunya sih sebenarnya mungkin banyak orang itu mau dan mampu, tapi kan kemudian untuk ini mendorong ini supaya ada kegiatan olahraga dan kebudayaan secara masif kan memang butuh support tidak hanya finansial tapi sistemnya gitu Pak. Kemudian fasilitasnya ya. Ada beberapa daerah yang kemudian mungkin bisa jadi ini Pak acuan bahwa misalnya di tempat kelurahan itu kan punya dana istilahnya yang disalurkan ke masing-masing desa ya. Ya ada ADD, dana desa. Betul. Terus tambah dana apa lagi itu yang jumlahnya fantastis juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa desa yang mewujudkan ke BUMDesnya. Ada yang bikin lapangan sekarang lapangan bola yang benar-benar bagus. Karena nanti disewain dan sekaligus untuk kegiatan olahraga. Nah di Kulon Progo sendiri jauh ini ada nggak Pak benih-benih seperti itu gitu? Karena saya ketika misalnya ada teman-teman yang sekarang olahraga bola gitu ya. Ini kok lapangannya biasanya di kabupaten lain gitu. Kulon Progo sebenarnya ada ya, tapi kan tidak banyak mungkin ya. Gimana Pak sepanjang Pak Muhtarom keliling gitu? Apa sebenarnya mereka juga pengen gitu punya, cuma terkendala gimana mau kemana gitu Pak? Jadi kalau lapangan, khususnya lapangan desa itu alhamdulillah mayoritas itu sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus. Cuma belum ada tribun. Nah, tapi kalau untuk lapangan sudah banyak yang bagus. Ini lapangan bola ya? Iya lapangan bola. Terus yang kedua sebenarnya tahun kemarin itu kami sudah pengen mensupport kawasan Stadion Cangkrik itu dengan dana yang lumayan lah. Karena dianggarkan oleh pemerintah kabupaten itu kan baru sekitar 300-400an juta untuk pembangunan renovasi lapangan dan tribun. Itu stadion Pak ya? Iya. Nah, sementara ketika kami sudah lakukan anggaran dengan di atas 1 miliar, ternyata Dinas Pendidikan ada kendala. Ada kendala sehingga dana itu tidak bisa termanfaatkan pada waktu itu. Nah, sementara lapangannya ya seperti itulah. Maksud saya kan dengan dana 1 miliar lebih itu untuk lapangan saja sudah sekitar 400 juta pembenahan itu. Yang lain adalah tribun. Nah, sehingga memang kami dari Komisi 4 benar-benar mendorong kawasan Cangkring itu betul-betul bisa jadi sport center gitu Iya, Pak? maksud saya. Jadi nanti kan itu sudah ada gornya, sudah ada dan itu menjadi kawasan sebenarnya. Tapi kan ini tadi ini harus duduk bersama lah. Paling tidak teman-teman masyarakat yang ingin agar Kulon Progo itu punya stadion yang itu adalah nanti bisa tidak hanya untuk kegiatan olahraga, namun kegiatan pemuda yang lain, kebudayaan yang lain itu ya infrastruktur mungkin agak dikurangi dulu lah, dimasukkan di sana. Itu yang kendalanya selama ini apa Pak? Ketika udah duduk bersama? Kira-kira biar masyarakat tahu gitu. Ya anggaran, kalau pemerintah daerah anggaran. Sementara kan ini masih Mas.
saya melihat satu sisi ketika kami rapat kerja, marketnya DED-nya stadion itu kayak apa toh? Kawasan itu. Dari penjelasan ini belum ada DED-nya, yang lain mungkin sudah ada DED-nya. Lah ini yang perlu disatukan. Padahal DED itu awal untuk dibahas anggarannya. Iya. Nah, sehingga memang saya pengen, karena nanti ketika stadion Cangkring, kawasan Cangkring ini benar-benar sudah menjadi kawasan dan dengan fasilitas yang agak lumayan aja, itu bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Saya pengennya kan tidak hanya untuk sport center, tapi di situ ada kuliner juga kan begitu. Nah, harapannya itu berkembang luas sehingga kan yang main olahraga juga bisa terfasilitasi dengan baik. Yang anak-anak muda yang punya UMKM bisa digelar di situ. Lah ini kan akan menambah daya pendapatan masyarakat kan akan naik. Artinya kemudian sebenarnya di Komisi 4 usulannya adalah anggaran infrastruktur sebagian dialihkan ke itu. Seurgent apa Pak sebenarnya Pak? Kalau melihat kalau saya ditanya sebagai masyarakat, misalnya saya masyarakat Kulon Progo, saya tentu akan pengen banget nih punya stadion. Kan yang lain punya, maksudnya stadion olahraga, lapangan bola itu sekarang sudah kayak seperti ikon juga ya. Bahkan baru-baru ini misalnya kita ngomongin di Indonesia, di pusat lah ya, stadion jadi satu hal yang benar-benar bisa mengangkat bukan levelnya bukan lagi nasional tapi dunia. Nah, itu seperti apa Pak? Urgensinya sudah dibahas sampai mana itu? Ya sekedar gini, sudah, karena apa? Sebenarnya dengan stadion yang standar, memadai dan standar, itu kan kompetisi apapun kalau bisa kan di Kulon Progo. Nah, karena di Kulon Progo kan juga sebetulnya sekarang sudah ada. Nah, sehingga dengan fasilitas tempat olahraga yang baik, terus mereka datang di Kulon Progo, nginap di Kulon Progo. Nah, otomatis kan ini akan menggerakkan ekonomi tadi. Nah, ini yang memang efek dominonya terasa. Memang itu dilihat dari pembinaannya itu memang jangka panjang. Nah, justru yang jangka panjang inilah yang kami pengen berikan kepada masyarakat Kulon Progo dan kesadaran masyarakat Kulon Progo untuk bisa membangun ini bersama-sama. Ya paling tidak ada prioritas yang lah ini. Saya kadang-kadang iri Mas. Kadang-kadang saya iri dengan kabupaten yang lain. Nah ini. Karena sudah punya stadion sendiri gitu ya. Iya. Terus yang kedua gini Mas. Tadi saya tahun 2018 Mas. Tahun 2018 ngantar anak-anak Kulon Progo yang kebetulan mewakili DIY di dalam GSI, Gala Siswa Indonesia. Nah, itu bermain bola tingkat nasional, mewakili dari DIY pada waktu itu sama sekali memang belum masih pola pikir birokrasi kita, bapak-bapak kita yang ada di OPD, di dinas yang terkait itu belum tersentuh. Karena memang anggarannya alasannya ini kan punya provinsi, wakil provinsi. Nah, tapi kan ini anak-anak Kulon Progo kan begitu. Jadi pada waktu sekedar ngantar sampai Jogja bandara itu nggak ada mobil sehingga kami itu segitunya Pak. Iya pada tahun 2018 Mas. Ini baru aja Pak. Iya. Sementara mereka berlaga di Jakarta secara nasional, membawa nama Kulon Progo meskipun wakilnya DIY. Dengan mewakili 34 itu Kulon Progo kalau nggak salah masuk 8 besar atau 7 besar. Lah ini kan membanggakan. Nah, setelah itu harusnya kan ditangkap oleh KONI dalam hal ini cabornya. Askap PSSI. Untuk merekrut pembinaan anak-anak itu. Namun faktanya Askap juga tidak terus cepat-cepat. Nah ini memang Mas saya juga mengusulkan itu harus ada semacam pertemuan agak besar lah stakeholder yang ada bagaimana membangun pemuda dan olahraga Kulon Progo itu bisa dan tidak sekali aja berkelanjutan. Iya, karena faktanya banyak anak-anak Kulon Progo yang memang berprestasi itu akhirnya direrut
direkrut kabupaten lain. Iya, apa Sleman, apa Bantul, apa kota, kan itu loh Mas. Ya gimana mau di Kulon Progo nggak difasilitasi gitu kan begitu. Nah sementara di Kulon Progo kan banyak ketika dia berprestasi, tidak harus dikasih uang, ada BUMD-nya. Ibaratnya kan dia harus masih, ini cari kerja lah, kasihan, dimasukkan ke BUMD, tapi faktanya kan, diapresiasi lah ya. Iya, itu. Nah ini Pak, nanti teman-teman di OPD atau di pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga bisa dong bilang ke Dewan gimana bikinin perda dan soal anggaran lagi nih gitu Pak. Terus nanti Dewan seperti apa meresponnya ketika mereka kemudian juga minta support penuh kepada teman-teman khususnya di Komisi 4 yang membawahi kemudaan dan olahraga gitu Pak. Pernah enggak gitu? Kalau kami tetap welcome. Bagaimana ini penting, hal penting. Hal penting karena ini ketika pemudanya ini bangkit, olahraganya bangkit, maka otomatis ikutannya adalah tentang ekonomi. Ekonomi akan jalan. Nah ini. Oke Pak, kita ngomong di Dewan dulu ya. Komisi 4 ngotot bahwa kita harus kemudaan olahraga Nah, kemudian pasti komisi yang lain juga infrastruktur ya penting juga nih. Nah, seperti apa Pak nanti musyawarahnya yang selama ini dilakukan itu Pak, sehingga nanti ke depan supaya harapan untuk punya fasilitas olahraga yang mumpuni di Kulon Progo untuk mensupport kemudaan dan olahraga ini terwujud itu Pak. Kan dari gini Mas. Jadi kan selama ini yang paling banyak adalah infrastruktur jalan. Ini harus betul-betul dipetakan. Nah, terus yang kedua, ya sudahlah karena yang dulu-dulu ini infrastruktur jalan sudah banyak, maka dalam Ibu Bupati sudah betul ngeren betul. Khususnya ini yang ada dulu aja lah, jangan yang lain-lain dulu. Kawasan Stadion Cangkring ini ide-idenya seperti apa? Maketnya seperti apa? Gambarnya itu seperti apa? Setelah gambar seperti apa, otomatis itu kan berkaitan dengan anggaran. Nah, ketika anggarannya sekian miliar misalnya, kan bisa setiap tahun anggarannya ini kan bisa sebenarnya. Bisa direncanakan. Iya sebenarnya kok kan itu. Sejauh mana kemudian teman-teman Komisi 4 mengejar mana ini ide-idenya? Terus selama ini gimana Pak? Ya itu tadi masih belum makanya kemarin saya minta kepada Pak Sekda segeralah tahun ini segera harus dibuat ide seperti apa. Kalau dari teman-teman Komisi 4 membuat ide itu susah atau tidak? Enggak. Itu kan persoalan yang itu mungkin kan gampang ya Pak? Gampang itu kan yang penting kan ada anggaran dan anggaran untuk pembuatan DID itu kan tidak banyak. Kan tinggal pengennya pemerintah daerah kayak apa toh? Misalnya kan ada Nyun Sewu ya kalau teman-teman Dewan kan misalnya pas Kunker kan lihat nih stadion ini bisa jadi acuan gitu Pak. Perkara nanti dananya misalnya sekian M itu kan bisa kita ambil dari sini gitu ya maksudnya. Kan bisa mengajukan ke pemerintah pusat kan. Nah, kan itu. Padahal artinya jangan takut ya. Jangan takut. Karena ternyata kan juga banyak warga Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo yang sudah ke Jakarta itu kan banyak pejabat di sana. Bisa jadi dalam tanda kutip itu dana mandiri dari masyarakat juga bisa dipakai. Bisa dipakai. Dan bisa. Ada payung hukumnya. Makanya kalau memang pemerintah daerah tidak bisa saya pikir dengan pihak ketiga pun enggak masalah. Enggak masalah kan begitu loh. Tapi janjinya tahun ini ya, DID. DID tahun ini nanti semoga kita. Nanti itu ya. Jadi kita ketemu lagi, Pak Muhtarom, iya Mas Yuda sama tim ayo main ke stadion. Wah. Gitu Pak ya. Dan di sana ada anak-anak yang tadi ya. Bibit-bibit unggul Kulon Progo ini. Waduh, sayang sekali. Nah, kan itu kan Maneman gitu loh. Maneman. Nyatanya juga sudah bicara lumayan banyak di kompetisi tadi ya. Ya itu tingkat apa Pak? Itu? Nasional itu 34. Enggak maksudnya umurnya, usianya? SMP itu. SMP ya. SMP. Sehingga ketika Nyun Sewu itu 18 itu dulu seangkatan dengan Ronaldo itu. Itu angkatan itu kebetulan Kulon Progo karena biasanya juara itu adalah SMP 13 kota. Nah, alhamdulillah Kulon Progo pada waktu itu bisa menjuarai. Nah, maksud saya Askap juga harus ikut serta lah. Tapi faktanya karena selama ini gimana Pak komunikasinya? Tidak ada apa-apa.
Sehingga ketika diajak teman-teman Komisi 4? Ya tidak akhirnya teman-teman yang main bola yang akhirnya keluar Mas. Oke. Akhirnya keluar maksudnya ke Bantul, ke Sleman. Karena merasa tidak terfasilitasi. Iya. Ini sifatnya ini penting sekali nih ya teman-teman. Jadi masyarakat juga bisa tahu ya Pak betul. bahwa aset SDM di bidang olahraga dan kemudaan di Kulon Progo ternyata sebenarnya nggak kalah dengan kabupaten dan satu kota di DIY Pak ya begitu ya. Semoga ini juga bisa jadi masukan berharga. Tentu masyarakat juga bisa nih ngasih aspirasi ya Pak ya. Betul. Komisi 4 monggo. Pak misalnya ternyata di desa saya ada atlet voli. Karena voli ini juga cukup merakyat ya Pak. Ketika ada misalnya ini mendekati 17-an. Nah, seperti apa Pak selain kita ngomongin bola tadi? Makanya kan gini, di Kulon Progo ini yang sekarang ini baru berdiri kelas olahraga itu kan di SMP Samigaluh. Oke, sudah ada ya? Sudah ada. Tahun ini tahun ini sudah mulai. Oke. Walaupun baru mendapatkan siswa 15 itu adalah khusus untuk voli. Ya. Voli. Karena memang bibit voli yang dari utara memang lumayan sehingga itu. Sebenarnya itu tadi Mas. Itu tadi sebenarnya inovasi. Inovasi, makanya setelah sekolahan itu karena ada beberapa SMP yang memang membuka kelas olahraga. Nah, sehingga ini kan harus ditangkap oleh teman-teman cabang olahraga. Oh, ini atletik. Ini panahan. Padahal kalau panahan di Kulon Progo kan insya Allah wakil DIY akan lumayan mendapatkan medali yang dari Kulon Progo. Nah, namun ini masih belum ditangkap. Alasannya adalah cabur-cabur itu masalah anggaran. Nah, sementara Nyun Sewu saya katakan di Kulon Progo kan juga sudah banyak Nyun Sewu nggak ada usaha-usaha besar. Kayak hotel, diajak kerjasama. Lain lah ya. Iya, diajak kerjasama lah, kan begitu. Maksudnya, yang terakhir Mas, yang perlu saya sampaikan, kalau masyarakat itu pengen dan kelihatannya pengen Mas. Ya pasti pengen Pak. Punya stadion besar itu pengen. Nah, pengen itu. Kan bisa misalnya minggu pagi bisa olahraga di sana. Iya, makanya kan. Ya tolonglah nanti aspirasi-aspirasi yang sifatnya yang infrastruktur jalan lah, monggo dikurangi semua diarahkan. Dikurangi untuk kemudian dialihkan ke situ ya. Tapi kemudian tidak dilupakan juga. Oh iya. Karena next time misalnya dapat anggaran lebih gede bisa dikerjakan. Kelihatannya nanti setiap tahun ada anggaran 2 miliar, 3 miliar, 5 tahun mungkin sudah lumayan loh itu loh. 5 tahun itu cepet loh Pak. Iya. Tahu-tahu udah mau 2024 ya Pak ya? Iya. Makanya kan ini harus dipush, harus dipush kan gitu loh. Dan diberikan kesadaran kepada masyarakat kan begitu. Terima kasih nih Pak Muhtarom Asrori. Semoga perjuangan masyarakat yang pengen punya fasilitas olahraga yang mumpuni sebagai kebanggaan Kulon Progo segera terwujud Pak ya. Amin. Dengan dukungan dari Komisi 4. Tentu ini bukan kerja Komisi 4 saja. Iya betul. Tapi ini kerja pemerintah daerah OPD terkait khususnya dan tadi stakeholder yang lain termasuk KONI juga ya Pak ya. Terus kemudian semua stakeholder yang punya penghidupan di sinilah ya. Saya tadi disebut teman-teman pengusaha dari hotel dan sebagainya itu bisa diajak kerjasama Pak ya. Iya, betul. Support system itu yang penting. Terima kasih Pak Muhtarom Asrori selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Semoga obrolan kita tidak berhenti di sini Pak. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti Bapak di rapat-rapat selanjutnya juga masih ngotot untuk memperjuangkan ini karena tadi ternyata asetnya kepemudaan dan olahraga di Kulon Progo begitu besar, tapi sayangnya kemudian pada keluar karena merasa kurang mendapat apresiasi ya. Soal anggaran nanti Komisi 4 siap membuka diri ya Pak. Iya betul loh, siap mengkomunikasikan. Pusat juga bisa support Pak ya. Betul. Matur suwun sekali lagi Pak Muhtarom Asrori. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Semoga kita jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Dan seperti itu tadi Tribuners obrolan dengan tema perkembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kulon Progo. Semoga sesuai jargonnya teman-teman anggota dewan ini
Dewan untuk semua, Kulon Progo sejahtera. Amin. Gitu. Amin ya. Dan akhir kata saya undur diri. Sampai jumpa di podcast Tribun Jogja selanjutnya. Matur suwun. Hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.